Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sandika Kurnia Eksa dari Prodi Teknik Informatika kelas C. Di sini saya akan menjelaskan tentang array. Saya menggunakan bahasa pemrograman C#. Langsung saja, apa itu array? Array atau bahasa Indonesianya bisa disebut juga dengan larik, merupakan struktur data yang digunakan untuk menyimpan sekumpulan data dalam satu tempat. Nah, jadi di dalam array ini nanti kita bisa menyimpan banyak sekali data yang kita inginkan dalam satu tempat. Nah, kalau kita ingin menyimpan data tapi menggunakan variabel itu pasti capek ya. Jadi kita membutuhkan yang namanya array. Nah, kemudian array terdiri dari data yang bertipe sama. Maksudnya di sini adalah misal kita mendeklarasikan array, tipe datanya string, berarti semua tipe data pada array tersebut itu string. Nah, kalau misal tipe datanya integer, berarti semua tipe datanya integer, begitu. Kemudian elemen pada array dapat berupa tipe data value type atau reference type. Nah, tipe data value type itu kayak misalkan tipe data boolean, karakter, integer, nah begitu ya, dan lain-lain. Nah, kalau reference type itu kayak string. Nah, selanjutnya ukuran array akan bergantung dari banyaknya data yang ditampung di dalamnya. Nah, jadi ukuran array ini tergantung ya. Misalkan kita ingin mendeklarasikan jumlah data arraynya itu ada 10. Berarti nanti ukuran arraynya ada 10. Nah, kemudian ukuran array bersifat tetap. Nah, jadi dari dimulai deklarasi sampai jalannya program itu array itu nilainya tetap ya. Misal kayak tadi, misal deklarasi 10 jumlah data arraynya, berarti sampai program jalan ukuran arraynya tetap 10 begitu. Kemudian setiap data dalam array memiliki indeks. Nah, nanti di array kita punya indeks ya, sehingga kita akan mudah memprosesnya. Indeks array selalu dimulai dari angka 0. Nah, nanti kita indeks di array ini tidak dimulai dengan dari angka 1 ya. Pasti dari angka 0, nggak mungkin angka 1, oke? Selanjutnya, pengaksesan data pada elemen array dilakukan dengan mengakses nama array. Nah, nanti kita mengakses datanya dengan nama array dan dilanjutkan kemudian dengan nomor indeksnya yang diketikkan di antara tanda kurung siku. Nah, kayak begitu tanda kurung sikunya. Oke, selanjutnya. Nah, contohnya misalnya nih variabel array, saya mendeklarasikan variabel array, tipe datanya integer, namanya nilai. Terus diisi dengan 60, 70, 80, 90. Nah, elemennya itu ada 4 ya. Nah, begitu. Kemudian untuk mengakses data 90 pada elemen di atas, array di atas, dilakukan dengan diketikkan nama arraynya. Nah, dan kemudian dengan nomor indeksnya yang diketikkan dalam tanda kurung siku. Nah, jadi kalau kita mau mengakses data yang 90 ini, berarti kita tinggal tulis nama arraynya. Nama arraynya itu kan nilai. Nah, kemudian tanda kurung siku. Kemudian nama indeksnya, nomor indeksnya di sini kan 3. Nah, kenapa nggak 4? Nah, soalnya kan indeks itu dimulai dari 0, bukan 1. Kalau misal indeks mulai 1 ya baru 4 kan, 1, 2, 3, 4. Nah, ini dari 0, 0, 1, 2, 3. Misalnya kalau 60 berarti ya tinggal tulis nilai. Nah, tinggal diganti aja nih indeksnya. Berarti 60 ada indeks di 0, berarti tinggal nilai indeksnya 0 begitu. Nah, selanjutnya array ini dibedakan menjadi 2. Yang pertama itu ada array 1 dimensi, yang kedua itu ada array multidimensi. Nah, yang artinya itu lebih dari 1 dimensi ya. Nanti kita akan bahas lebih lanjut ya. Kita lanjut saja ke slide berikutnya terlebih dahulu. Nah, selanjutnya itu menciptakan dan mendeklarasikan array. Nah, di bawah ini merupakan deklarasi dari array di atas yang bertipe data integer. Nah, ada 2 cara untuk mendeklarasikannya. Yang pertama itu
array dideklarasikan dan langsung diciptakan. Nah, jadi di sini ada variabel array dengan tipe data integer namanya nilai. Nah, di sini langsung diciptakan array-nya. Jadi new integer, jumlah datanya itu ada 4. Ukuran array-nya itu ada 4. Nah, kemudian yang kedua itu array dideklarasikan dan pada baris selanjutnya baru array diciptakan. Jadi integer array, terus nama variabel, nilai. Nah, kemudian baru dideklarasikan, kemudian di baris selanjutnya baru array itu diciptakan. Jadi nilai sama dengan new integer, jumlah data 4. Sebenarnya sama sih, keduanya cuma beda di deklarasi dan diciptakannya. Nah, kemudian selanjutnya memberikan nilai awal pada larik. Nah, array itu sama dengan variabel yang dapat diberi nilai awal pada saat pendeklarasian. Nah, kemudian array juga bisa diberi nilai pada saat program berjalan. Nah, contoh kode pendeklarasian larik yang langsung diberi nilai. Nah, jadi sama kayak tadi, memberikan nilai awalnya itu adalah tidak pakai new integer ya. Jadi langsung integer, array, nama variabel, nilai sama dengan langsung data-datanya ya. Nah, ini sama aja kayak new integer 4 sih, kan 60, 70, 80, 90. Nah, jumlah datanya itu ada 4, 1, 2, 3, 4. Nah, sama aja, cuman ini langsung diberi nilai begitu. Kemudian selanjutnya menampilkan dan memasukkan elemen-elemen dalam array. Nah, jadi setelah array dideklarasi dan diciptakan, elemen array dapat diisi nilai dengan syarat sesuai dengan tipe datanya. Nah, jadi kalau tipe datanya integer, nah berarti harus integer semua ya. Nah, kalau misal tipe datanya boolean, berarti harus boolean semua. Kalau char semua begitu. Nah, memasukkan nilai pada elemen array dapat dilakukan secara langsung atau diisi pada. Nah, nanti saya jelaskan ya pengkodeannya. Langsung saja ya kita coba di Microsoft Visual Studio 2010 bahasa C#. Langsung saja new project. Kita coba yang array satu dimensi dulu ya. Satu dimensi, console application. Because array satu dimensi. Nah, kita coba langsung deklarasi array dan langsung diciptakan ya, langsung diisi. Nah, jadi int array namanya nilai seperti tadi sama dengan kurung langsung datanya ya 60, sama saja kayak tadi. Jangan lupa pakai koma. Nah ini deklarasi dan langsung diciptakan. Oke, nah kalau misalkan mau deklarasi terus tidak diisi dulu, ya seperti ini, new int, misalnya jumlah datanya 4. Nah, seperti ini. Kalau mau deklarasi terus di baris baru diciptakan, itu bisa juga seperti ini, nilai titik koma, kemudian baru di baris selanjutnya array ini diciptakan. Jadi nilai sama dengan new int, jumlah datanya 4. Nah, seperti ini bisa juga. Nah, misal kalau menampilkannya dalam konsol, bisa juga nanti langsung saja console.writeline ya, ntar datanya yang tadi saja. Nah, misal mau menampilkan ini indeksnya, misal console.writeline nilai indeks ke 0 sama dengan, nah ini tadi cara menampilkan elemennya itu kan dengan cara nama variabelnya ya, nama variabelnya. Jadi nama variabelnya itu nilai, kemudian nomor indeksnya. Kita memasukkan indeks 0.
Misal kita mau masukkan 60 berarti indeks 0. Berarti indeks ke 0. Nah, seperti ini. Coba kita tes langsung. Nah, nilai indeks ke 0 adalah 60. Betul? Nah, kemudian kalau misal mau lagi bisa juga kita copy paste biar cepat ya. Ambil indeks ke 1. Nah, ini nomor indeksnya kita ganti. Nah, 1. Nah, pasti ini nampilin 70 ya. Soalnya indeks ke 1. 0, 1, 2, 3. Indeks 0, 1, 2, 3. Nah, kita lihat. Nah, 70. Sama. Nah, seperti itu ya. Nah, kemudian kita coba dengan ini kan isinya sebelum program berjalan kan. Nah, kita mau isi setelah program berjalan, program sedang berjalan. Nah, kita pakai yang ini saja, coba new int. Kita pakai yang ini, sama saja. Nah, kalau cara ini, cara isinya itu seperti ini. Nilai indeks ke 0 sama dengan misal 60. Nah, ini biarin aja dulu ya. Misal indeks ke 6 60 ya. Kemudian jangan lupa koma. Kemudian nilai indeks ke 1 itu 70. Nah, kita pakai dua ini aja ya. Nah, cara biar isinya sorry. Ini kan sebelum program berjalan. Nah, kalau ingin mengisi pas sedang program berjalan itu bisa kita konsol word line dulu kali ya. Word line, masukkan nilai indeks ke 0 titik 2. Nah, kemudian di sini kita bisa langsung convert to integer. Kita pakai 16 saja yang kecil. Kemudian console.readline. Nah, di sini kenapa kita pakai convert? Karena ini tipe datanya integer ya. Kalau string baru tidak perlu di convert. Nah, kemudian nah, biar cepat kita ini aja. Nah, kemudian sudah ini indeks ke 1. Nah, coba ya, kita coba masukkan nilai indeks ke 0. Bentar, ini word aja, void. Nah, masukkan nilai indeks ke 0. Misal kita masukkan 100. Nah, masukkan nilai indeks ke 1. Misal nilai indeksnya ke 1-nya 200. Nah, pasti ini 100, 200. Nah, lihat nilai indeks ke 0 100, nilai indeks ke 1 200. Nah, jadi ini kita isinya pas sedang program berjalan ya. Nah, itu saja untuk nilai array 1 dimensi. Kemudian kita lanjut ke array 2 dimensi. Nah, langsung aja ya yang array multidimensi. Soal durasinya udah terlalu lama. Array multidimensi. Nah, kita jadi set up dulu. Sama kayak tadi, tipenya kita integer aja. Kemudian di array-nya itu ada koma kalau multidimensi. Kemudian sama dengan namanya itu nilai. Ini namanya bisa apa aja ya, tergantung kebutuhan. Kemudian new integer, misal barisnya 2, kolomnya ada 3. Nah, titik koma, jangan lupa. Nah, seperti ini. Ini kalau deklarasi udah langsung diciptakan ya. Kalau mau langsung diisi bisa juga seperti ini. Langsung misalnya
kita baris 2 kolom 2 aja ya, seperti ini. Terus ininya 3 dan 4. Sorry. Nah, seperti ini. Sebentar. Nah, sorry saya lupa ininya ternyata. Nah, ini bisa langsung diisi ya. Kemudian cara menampil ini ada baris 2, ini baris ada baris 1, ini baris 0, dan ini baris 1, dan ada kolom 1. Ini kolom 0 1 gitu. Cara menuliskannya console.writeline aja. Nilai indeks baris ke 0 kolom ke 0 adalah 2 aja, plus, kita kasih plus. Nah, di sini perbedaannya juga namanya dulu nilai. Nah, kemudian kalau mau menampilkan baris ke 0 kolom ke 0, ini kan baris ke 0. Nah, ini kolom ke 0, berarti nampilkan 1 ya. Berarti kayak gini. 0 baris ke 0 kolom ke 1 gitu. Nah, seperti ini. Sepertinya salah. Nah, seperti ini. Sebentar. Salah. Sebentar. Nah, seperti ini. Ini kita menampilkan baris 0 kolom ini kolom 0 ya. Kolom 0 ini mau menampilkan 1 kolom 0. Kita cek dulu. Nah, baris 0 kolom 0, baris 0 ini kolom 0 ini 1. Coba kita yang lain ya, kita langsung saja. Sorry, biar cepet. Ini baris ke 0 kolom 1, ini baris ke 1 kolom 0, ini baris ke 1 kolom 1. Nah, ini nilai indeks ke 0 1 1 0 1 1. Nah, tadi ini harusnya ini kan tadi 1 baris 0, ini baris 0 kolom 0 1. Nah, kemudian baris 0 kolom 1 ini harusnya menampilkan baris 0 kolom 1. Ini bukan kolom 2 ya, bukan 2 ya, soalnya kan indeks itu dari 0. Nah, kemudian ini menampilkan 2 harusnya. Nah, kemudian baris 1 kolom 0. Nah, ini kan baris 1, udah beda baris nih. Jadi baris 1 ini kolom 0 ya 3. Nah, kemudian baris 4 baris 1 kolom 1 ya, ini 4. Coba kita buktikan ya. Nah, lihat nilai indeks ke 0, nilai indeks ke baris 0 kolom 0 1. Nah, lihat 2 3 4 sama. Nah, begitu. Kemudian kalau mau yang kita coba yang tidak langsung diisi ya, dan yang program sedang berjalan. Nah, seperti ini. Ini seperti tadi 2 1 aja kita sorry 2 seperti ini. Nah,
Kita pakai yang ini aja ya teman-teman, nilai. Nah di sini kalau mau nampilin nilai datanya sama seperti yang tadi, nilai 0 baris 0 kolom 0. Nah sama dengan, nah ini misalnya tadi 1 ya. Nah kita copy paste biar cepat, baris 1 kolom 1 baris 1 kolom 2 baris baris 1 kolom 0 baris 1 kolom 1. Nah misalnya ini kita 2 3 4. Nah ini kita copy paste aja, kita bikin lagi sebentar ya. Nah nilai indeks ke 0 baris 0 kolom 0 plus nilai 0,0 nah seperti ini. Kita copy paste aja biar cepet ya teman-teman. Sorry. Nah ini nilai 1 1 1 1 1. Nah seperti ini. Ini pasti akan menampilkan 1 sama kayak tadi ya, 2 3 3 4. Kita cek. Nah sama 1 2 3 4, cuman beda dengan deklarasi dan menciptakan arraynya ya, beda baris. Nah kemudian kalau yang sedang program sedang berjalan sama seperti tadi ya, tinggal di konsol readline ya teman-teman, tinggal seperti ini. Misalnya kita buat satu saja ya biar cepet ya, misal konsol readline masukkan nilai indeks. Nah seperti ini. Nah kemudian di bawah ini kita hapus. Nah ini kita convert dulu ya ke integer, console.readline. Nah seperti ini. Ini akan menampilkan teman-teman nih. Kita lihat ya. Masukkan nilai indeks kita 5. Nilai indeks ke baris 0 kolom ke 0 itu 5. Nah misal kalau mau lagi tinggal tambahkan ya. Biar kita semuanya aja teman-teman, ini terakhir soalnya. Sebentar ya. Nih. Masukkan nilai indeks baris 0 kolom 0. Nah, misal gitu, masukkan baris 0 kolom 1. Nah, misal seperti itu. Kemudian di sini baris 1 kolom 0. Kemudian terakhir baris 1 kolom 1.
Kemudian di sininya jangan lupa teman-teman, sebentar, 1 2 3. Ini nilai 1. Nah, ini udah jadi teman-teman. Nah, ini kalau mau mengisi pas program sedang berjalan. Nah, jadi langsung aja. Nah, masukkan nilai indeks baris 0 kolom 0. Kita masukkan 10 misalnya. Nah, kemudian baris 0 kolom 1 kita masukkan 20. Nah, baris 1 kolom 0 kita masukkan 30. Kemudian yang terakhir 40. Nah, lihat teman-teman, baris ke 0, 10, 20, 30, 40. Nah, begitu saja teman-teman. Sepertinya untuk tipe data integer, sepertinya sekian dari saya ya teman-teman atau ibu dosen. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah atau kurang berkenan di hati. Saya mohon dimaafkan. Dan apabila ada kesalahan atau apapun itu, saya harap juga mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.